Aceh pernah mengalami masa kejayaan pada masa dua Kesultanan Agung, yaitu Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam yang berbeda zaman dalam pemerintahannya. Kisah kejayaan kesultanan ini hingga kini dapat diceritakan kembali dari bukti sejarah yang terdapat pada batu nisan makam Sultan-Sultan Aceh yang ada dan terjaga keasliannya hingga saat ini dari inskripsi-inskripsi yang terukir pada batu nisan kerajaan tersebut. Jutaan nisan Aceh tersebar ke wilayah Nusantara dan yang paling banyak terdapat di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang memang menjadi pusat pemerintahan dua Kesultanan Agung ini. Pemirsa, Aceh memiliki sejarah perjuangan yang sangat panjang. Aceh juga memiliki masa-masa kejayaan pada masa kesultanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti peninggalan sejarah seperti bangunan-bangunan, manuskrip-manuskrip, dan juga makam-makam yang dicirikan dengan nisan Kesultanan Aceh. Dengan berbagai kondisinya yang telah berusia ratusan tahun, ada yang masih utuh dan tidak sedikit pula yang rusak termakan usia dan terdampak gempa serta diterjang tsunami. Nisan-nisan ini bukan hanya sebagai penanda sebuah makam, namun melambangkan kebesaran dan kejayaan kerajaan Aceh pada masa lalu. Dari bentuk nisan-nisan ini bisa ditemukan informasi siapa sosok yang dimakamkan serta tahun periode pemerintahannya. Inilah pentingnya nisan pada zaman Kesultanan Aceh sebagai periwayat yang bisa diceritakan kembali hingga saat ini. Nisan-nisan Kesultanan Aceh ini memiliki bentuk khas pada masing-masing kesultanannya, seperti pada ujung nisan yang berbentuk kurung kurawal. Ini merupakan nisan pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, bentuk nisan sedikit lebih elegan, dengan berbentuk sisik menyerupai nenas pada ujungnya, dan nisan para ulama pada ujungnya berbentuk bulat. Berbicara tentang kegemilangan Aceh di masa lalu, tentu tidak bisa dilepaskan dengan beberapa partikel yang mengikatnya. Salah satunya yang paling fenomenal untuk membuktikan eksistensi kegemilangan di masa lalu yaitu dengan keberadaan jutaan batu nisan yang telah ataupun bisa kita saksikan di bumi Aceh hari ini. Batu nisan adalah sumber primer untuk merekonstruksi ataupun menulis kembali peradaban yang agung di masa lalu. Berbicara tentang batu nisan, itu adalah sebuah kebudayaan yang dihasilkan oleh pendahulu kita untuk generasi kita sekarang ini untuk mengenal mereka-mereka yang telah berkiprah yang sangat luar biasa di masa lalunya. Untuk periodisasi batu nisan sendiri, sejauh ini yang telah kita temukan ada 3 klasifikasi bentuk batu nisan dari 3 kerajaan ataupun kesultanan Islam yang ada di Aceh. Untuk posisi epitaf
ataupun tarikh batu nisan yang paling tua yang pernah ditemukan sampai sejauh ini, Samudra Pasai ataupun Sumatera Pasai menduduki peringkat paling tua untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Batu nisan Samudra Pasai terbuat dari batuan andesit yang bahan bakunya berada di Kepulauan Asia Tenggara ataupun ada di tempat kita ini sendiri. Di Samudra Pasai ataupun di Aceh Utara sekarang ini, kita sangat familiar dengan beberapa kompleks pemakaman yang di dalamnya diisi ataupun dihuni oleh penguasa-penguasa yang agung yang bergelar sultan yang ada di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Pertama sekali yang mungkin sangat familiar dengan masyarakat Aceh ataupun Asia Tenggara, kita selalu mengenal ataupun selalu terngiang nama beliau yaitu Sultan Al-Malik As-Salih. Beliau adalah pemimpin ataupun founding father Kesultanan Aceh, Kesultanan Samudra Pasai yang hidup pada pertengahan sampai akhir abad ke-13 Masehi ataupun ke-7 Hijriah. Beliau mangkat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Lokasi makamnya berada di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dalam kompleks pemakaman tersebut telah diidentifikasi ada dua sultan yang pertama sekali menduduki jabatan politik tertinggi untuk kawasan Asia Tenggara. Yang beliau itu adalah Sultan Al-Malik As-Salih, yang pada epitaf batu nisannya disebutkan beliau adalah seorang yang bertakwa, kemudian beliau adalah seorang pemberi nasihat, kemudian Al-Hasibun Nasibul Karim, orang yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal. Kemudian dua kata terakhir ini adalah kata yang sangat luar biasa, yaitu Al-Abidul Fatih. Beliau adalah seorang ahli ibadah dan beliau adalah Al-Fatihnya untuk kawasan Asia Tenggara. Beliau adalah sang penakluk Asia Tenggara dari masa kelamnya sebelum mengenal Islam sampai beliau adalah orang yang pertama yang menggerakkan dakwah dalam kabinet pemerintahannya untuk pertama sekali kawasan Asia Tenggara. Nah pemirsa, salah satu peninggalan sejarah nisan pada masa Kesultanan Aceh yang saat ini kondisinya dalam keadaan utuh dan juga terawat terdapat pada makam kandang 12 nih pemirsa. Nah di makam kandang 12 ini dimakamkan 12 sultan dari kerajaan Aceh Darussalam dan juga kerabatnya. Nah seperti apa kondisinya saat ini? Yuk kita lihat. Oke pemirsa, beginilah kondisi dari makam kandang 12 yang dimana di makam kandang 12 ini dimakamkan 12 sultan dari kerajaan Aceh Darussalam. Dan bahkan pemirsa, meskipun telah berusia ratusan tahun, kondisi dari makam dan juga nisan di makam kandang 12 ini masih dalam kondisi baik dan juga terawat. Nah, salah satu Sultan Aceh yang dimakamkan di makam kandang 12 ini adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau merupakan pendiri dari kerajaan Aceh Darussalam sekaligus Sultan pertama dari kerajaan Aceh Darussalam. Nah pemirsa, makam kandang 12 ini terletak di tengah-tengah kota Banda Aceh.
di mana kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah kita mengetahui genealogi daripada sultan-sultan ataupun penguasa Samudra Pasai yang terakhir, yaitu Sultan Zainal Abidin bin Sultan Mahmud bin Sultan Zainal Abidin Ra'ub Abdar bin Ahmad bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad Al-Malik Al-Zahir bin Sultan Al-Malik Al-Salih yang meninggal pada bulan Muharram tahun 923 Hijriah ataupun tahun 1517 Masehi. Maka Samudra Pasai setelah kemangkatan daripada sultan yang agung tersebut, Samudra Pasai pun berhasil ataupun selesai masa sejarahnya, dan menurut data sejarah yang kita terima ataupun kita baca-baca sekarang ini, yaitu diduduki oleh Portugis. Tidak lama berselang setelah itu, Kerajaan Aceh Darussalam pun bangkit yang dipelopori oleh Sultan Al-Maqsus Ali Mughaya Shah bin Sultan bin Sultan Syamsu Shah bin Sultan Munawar Shah bin Sultan Muhammad Shah Lamuri yang meninggal pada tahun 936 Hijriah. Sebelum kita melihat lebih detail bagaimana bentuk daripada batu nisan Aceh Darussalam, tentu ada masa pertengahan antara Samudra Pasai dengan Aceh Darussalam, yaitu Kesultanan Islam Lamuri yang keberadaan kesultanan tersebut telah diketahui berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, yaitu Kecamatan Krung Raya, tepatnya berada di Kampung Lamreh dan sekitarnya. Di situ telah diidentifikasikan ada beberapa tokoh yang bergelar Malik. Bahkan ada seorang tokoh yang bergelar Sultan yang menjadi kakek buyut daripada pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Mughaya Shah. Untuk batu nisan Kesultanan Lamuri sendiri memiliki perbedaan yang lumayan signifikan daripada batu nisan Samudra Pasai pada periode sebelumnya, yaitu batu nisan yang berbentuk lingga. Batu nisan tersebut terbuat juga dari batuan andesit, sama bahan bakunya dengan batu nisan Samudra Pasai. Tapi yang menariknya, di Kesultanan Lamuri ini batu nisannya juga ada terbuat dari batu karang. Batu karang yang depositnya sendiri itu berada di kawasan heritage Kesultanan Lamuri itu juga. Jadi untuk tinggalan sejarah Lamuri yang berada di Kabupaten Aceh Besar, di sana juga kita masih bisa menemukan batu-batu nisan dengan tipologi batu nisan Samudra Pasai yang umumnya berbentuk periode awal Samudra Pasai, walaupun batu nisan tersebut diproduksi pada masa setelah akhir ataupun masa ujung Samudra Pasai, yaitu bentuknya bentuk wajah Pasai, dikenal dalam klasifikasi bentuk batu nisan Samudra Pasai itu sendiri. Pemirsa, salah satu bentuk peninggalan sejarah berupa nisan-nisan Kesultanan Aceh terdapat di Gampung Pande. Nah, saat ini saya sudah berada di Gampung Pande untuk melihat bagaimana kondisi nisan Sultan-Sultan Aceh di masa sekarang.
pemirsa, beginilah kondisi nisan-nisan Aceh pada masa Kesultanan Aceh yang berada di Gampong Pande ini. Meskipun telah berusia ratusan tahun, namun kondisi nisan terlihat cukup baik dan juga utuh. Inskripsi-inskripsi yang terdapat di kaki nisan juga masih terukir dengan jelas. Nah pemirsa, dapat kita lihat ukiran inskripsi-inskripsi yang terdapat di kaki nisan ini masih sangat terlihat jelas dan juga utuh, serta masih dapat dibaca pemirsa. Setelah kita melihat ataupun mengenal bagaimana bentuk daripada batu nisan Kesultanan Lamuri, tentunya yang sangat fenomenal dan masa pembuatan batu nisan yang sangat panjang itu diduduki oleh Kesultanan Aceh Darussalam, yang masa periodisasi sejarahnya itu yang sangat panjang untuk kawasan Asia Tenggara. Bahkan kalau misalnya kita lihat Samudra Pasai, masa kejayaannya ataupun masa kesultanannya itu berkisar antara 200 sampai 250 tahun. Dan diisi oleh sekitar 22 orang sultan saja. Dan mungkin untuk kawasan Asia Tenggara dan ataupun dalam sistem perpolitikan Islam ini jumlah yang sangat luar biasa juga tentunya. Yang kita sebutkan tadi juga diisi oleh tokoh-tokoh yang sangat fenomenal, tokoh-tokoh yang sungguh luar biasa, apalagi mereka adalah peletak pondasi dasar untuk perubahan wajah Asia Tenggara dari sebelum Islam, masa klasik Hindu-Buddhis ke masa Islam yang rahmatan lil alamin ini. Kemudian Aceh Darussalam ini memiliki masa sejarah yang sangat luar biasa panjang. Yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Shah, yang masa tersebut yaitu awal masa 20 Masehi. Jadi masa kegemilangan ataupun masa Kesultanan Aceh Darussalam ini hampir 350 tahun lamanya. Jadi sungguh luar biasa. Untuk peletak pondasi dasar ataupun pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, kita mungkin bisa mengenal beliau daripada tulisan yang terpahat pada batu nisannya. Posisi nisan tersebut berada di posisi nisan makam bagian kaki. Di situ tertulis Hazal Qabru Al-Maghfur Al-Marhum Ar-Raji ila Rahmatillah, yang artinya adalah inilah kubur orang yang diampuni lagi dirahmati, seorang yang selalu berharap kepada kasih sayang Allah, yang tunduk patuh terhadap seluruh perintah Allah, yang berperang di laut dan di darat dan Allah memenangkannya, yang menghabiskan segala daya upayanya bagi kebaikan hamba-hamba Allah. Ketahuilah bahwa dialah Sultan Ali Mughayat Shah. Semoga Allah menyiramkan rahmatnya ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kembalinya. Sakallahu sarah wa ja'alal jannata maswah. Wafat pada malam Ahad 12 dari bulan Allah yang haram, yaitu bulan Zulhijjah. Semoga Allah menutupnya bagi kami dan Anda dengan kebaikan dan anugerah. Tahun 936 sejak hijrah Nabi pilihan dari Mekah ke Madinah yang luas. Begitulah inskripsi ataupun epitaf yang terpahat pada batu nisan Sultan Ali Mughayat Shah. Di sini ada kalimat menarik ataupun kalimat pamungkas yang menjadi landasan kita mengagumi beliau dan orang yang hidup pada masa itu yang sangat selalu ikut serta dalam perjuangan beliau, yaitu kalimat Al-Ghazi fil barri wal bahr, orang yang berperang di darat dan di laut dan Allah memenangkannya. Jadi kalimat ini sepadan dengan kata Al-Fatih untuk Sultan Al-Malik As-Salih di Samudra Pasai. Jadi beginilah wajah pendiri Kesultanan dua kerajaan yang agung, yaitu Kerajaan Islam Sumatera Pasai dan Kerajaan Islam
Aceh Darussalam. Ragam bentuk daripada nisan daripada Kesultanan Aceh Darussalam ini juga memiliki bentuk ataupun gaya yang luar biasa yang tentunya berbeda dengan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Islam Lamuri. Mereka memiliki ciri khas dan filosofi tersendiri yang bisa kita lihat yang sangat menakjubkan, yaitu bentuk awal Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu pada awal abad ke-10 Hijriah ataupun ke-16 Masehi. Kita bisa melihat contoh yang paling lengkapnya mungkin ada di kompleks pemakaman Baitur Rijal di Kampung Baru, ataupun yang dikenal dengan kompleks Kesultanan Kandang 12, dan beberapa komplek lainnya yang berada di salah satunya mungkin di Kampung Pande yang di masyarakat menyebutnya dengan komplek Tungku di Kandang. Di sana kita bisa melihat bentuk-bentuk periode awal daripada bentuk batu nisan Aceh Darussalam.